Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Tanpa kita sadari, tamu agung yang kita tunggu-tunggu telah kembali menghadiri kita, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, serta penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mempersiapkan kedatangan tamu agung ini, beliau mempersiapkan kedatangan bulan suci Ramadan 2 bulan sebelum kedatangannya. Ketika memasuki awal bulan Rajab, beliau sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa ketika itu juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, panjangkan umur hingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan pada bulan Rajab yang sudah berlalu, begitu pula pada bulan Sya'ban, serta memberikan umur panjang sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, hingga bisa mengamalkan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bulan suci Ramadan merupakan bulan yang agung. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan di dalamnya kitab suci umat Islam. Sesungguhnya bulan suci Ramadan merupakan hadiah terbesar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bulan suci Ramadan ini merupakan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Memang umat-umat sebelum kita juga disyariatkan ibadah puasa. Akan tetapi puasa Ramadan hanya Allah khususkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah juga telah syariatkan kepada umat terdahulu ibadah puasa. Akan tetapi kekhususan bulan Ramadan hanya Allah khususkan bagi umat Nabi Muhammad. Begitu pula pelipat gandaan pahala hanya Allah khususkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan suci Ramadan, selain dia merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan hadiah tambahan dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu berupa malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Umat Nabi Muhammad umurnya hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan umat-umat terdahulu umurnya sampai 1000 lebih bahkan. Akan tetapi walaupun dengan umur yang singkat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad kelebihan yang lain, yaitu dengan adanya malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah pada malam tersebut, maka Allah akan lipat gandakan pahala ibadah yang dia lakukan melebihi 1000 bulan. Bahkan hadiah ini, anugerah ini yang Allah berikan tidak hanya seumur hidup sekali, akan tetapi setiap tahun. Sehingga jika kita hitung-hitung, maka ibadah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melebihi ibadah umat-umat terdahulu yang diberikan umur ribuan tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Bulan puasa selain sebagai tamu agung, dia juga merupakan madrasah yang mentarbiyah umat Islam. Merupakan madrasah yang mengajarkan umat Islam bagaimana caranya bersabar, bagaimana caranya mengendalikan hawa nafsu. Bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada umat Islam, barang siapa yang bersungguh-sungguh mendirikan bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Ramadhanu ila Ramadan, wa fi riwayah as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa Ramadhanu ila Ramadana mukaffiratun lima bainahunna. Salat yang 5 dari Jumat ke Jumat yang lain, kemudian dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya, mukaffiratun, bisa menggugurkan dosa-dosa dengan syarat idza ijtunibatil kabair. Mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair, dengan syarat tidak melakukan dosa-dosa besar. Bulan Ramadan, Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh persiapan, penuh perhitungan, ya, bukan asal puasa karena hanya ingin ikut-ikutan, tapi memang dibarengi dengan niat yang ikhlas, maka akan Allah ampunkan semua dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Wa fi riwayatin, man qama Ramadana, barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh persiapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampunkan semua dosa-dosa yang sudah pernah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika memasuki awal bulan Ramadan, syaitan Allah kurung, diikat dan dipenjara, sehingga umat Islam bisa beribadah dengan tenang. Ya. Diikatnya syaitan, dikurungnya syaitan ini agar umat Islam bisa melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini dengan tenang dan khusyuk. Akan tetapi, jika masih ada di kalangan umat Islam yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, maka ini wal'iyadzu billah, maka ini harus jangan sampai terjadi. Ya. Syaitan dia mengetahui bahwa dalam setahun selama 12 bulan dia akan cuti 1 bulan, ya. Dia akan libur, tidak bekerja, tidak mengganggu dan tidak menggoda manusia selama 1 bulan. Dia sudah mengetahuinya. Dari itu, maka selama 11 bulan yang lain dia akan mempersiapkan, ya, akan mengkader, akan menciptakan orang-orang yang mau melanjutkan estafet pekerjaan mereka selama mereka libur nanti, ya. Jadi jangan heran ketika bulan Ramadan masih ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, maka bisa jadi mereka inilah kader-kader daripada didikan syaitan. Syaitan ini selama 11 bulan lainnya dia sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, thumma la tajidu aktsarahum syakirin." Ketika iblis, syaitan, diusir dari surganya Allah, mereka marah kepada Allah dan bersumpah bahwa mereka akan menggoda Bani Adam, akan mendatangi Bani Adam dari hadapan mereka
dari belakang mereka, dari kanan dan kiri, sehingga mereka benar-benar memasukkan benar-benar mendidik Bani Adam dengan kemaksiatan, sehingga ketika bulan Ramadan nanti, ketika mereka tidak dapat mengganggu umat Islam, akan tetap ada orang-orang yang melanjutkan estafetnya iblis dan syaitan ini. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam, mari sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci ini dengan hati yang bersih, dengan persiapan yang matang, ya, sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk. Karena perlu kita ketahui bahwa keburukan itu, kemaksiatan itu tidak hanya datang dari syaitan. Kemaksiatan, perbuatan dosa juga bisa disebabkan oleh hawa nafsu. Maka oleh itu, lawanlah hawa nafsu tersebut dengan berpuasa. Inna syaitana yajri fi bani adama majrad dam. Ketahuilah bahwasanya syaitan memberikan pengaruh pada tubuh Bani Adam seperti aliran darah. Bagaimana aliran darah? Aliran darah itu dipompa dari hati ke seluruh tubuh. Sehingga ketika mata bermaksiat, maka ketika itu setan telah berhasil memberikan pengaruh pada mata Bani Adam. Begitu pula pengaruh syaitan berlaku pada tangan Bani Adam ketika dia bermaksiat, pada mulutnya, pada kakinya, pada seluruh anggota daripada tubuh Bani Adam. Oleh karena itu, maka persempitlah hawa nafsu ini, lawanlah hawa nafsu ini dan pengaruh syaitan ini dengan cara berpuasa. Fadayyiqu majariyasy syaitani bis-shaum. Maka halangilah, persempitlah pergerakan setan, pengaruh daripada setan dengan cara berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan Allah berikan ganjaran yang begitu besar. Di antaranya adalah Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga melalui pintu yang khusus. Pintu yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Pintu ini hanya Allah khususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Pintu Ar-Rayyan, yang mana tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali orang-orang yang senang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini merupakan madrasah, ya. Madrasah yang akan mencetak, mengkader orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu marilah sama-sama, sekali lagi kami mengajak diri kami sendiri dan seluruh kaum muslimin agar sama-sama mempersiapkan kedatangan bulan suci ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa nantinya sebagaimana yang telah Allah janjikan, la'allakum tattaqun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.